warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liska Febri Meko, NIM 1834404063. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah dari mini riset kami, yaitu dari kelompok 4. Internet merupakan salah satu penemuan teknologi modern yang sangat membantu kehidupan manusia. Internet dapat menjangkau hingga seluruh sektor-sektor strategis seperti pendidikan, komunikasi, dan persebaran informasi. Bahkan sektor ekonomi dan bisnis pun saat ini tidak terlepas dari pengaruh internet. Bagi pelaku bisnis, internet dapat digunakan untuk membantu meningkatkan jangkauan pemasaran produk. Selain itu, adanya internet juga dapat menghilangkan batas-batas geografis, sehingga target konsumen pun akan semakin meningkat. Mengembangkan bisnis melalui internet sangat penting karena hal ini akan membuat bisnis tersebut selangkah lebih maju daripada kompetitor dan juga bisa melipat gandakan keuntungan. Potensi pemanfaatan internet sebagai basis operasi bisnis di Indonesia sangat besar. Hal ini ditunjang dengan peningkatan kualitas dari jaringan internet yang beroperasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, jumlah penggunaan internet di Indonesia juga terus meningkat. Kedua faktor inilah yang memicu berkembangnya bisnis berbasis online di Indonesia. Dengan melihat besarnya potensi bisnis online ini, penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen terhadap keputusan pembelian secara online di salah satu toko online, yaitu Shopee. Selanjutnya, rumusan masalah dari mini riset kami, yaitu yang pertama, apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee? Yang ketiga, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee? Yang keempat, apakah keamanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee? Yang kelima, apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee? Dan yang terakhir yaitu, apakah produk, harga, kepercayaan, keamanan, dan pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee? Baik, itulah penjelasan dari saya. Baiklah, selanjutnya yang C, tujuan riset. Yang pertama, untuk membuktikan apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee. Yang kedua, untuk membuktikan apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee. Yang ketiga, untuk membuktikan apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee. Yang keempat, untuk membuktikan apakah keamanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee. Yang kelima, untuk membuktikan apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee. Yang terakhir, untuk membuktikan apakah produk, harga, kepercayaan, keamanan, dan pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online di online shop Shopee. Selanjutnya yaitu yang D, manfaat riset. Manfaat riset di sini ada dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis, dan yang kedua, manfaat secara praktis. Baiklah, saya Nindya Adisa Putri akan menjelaskan tentang harga dalam perspektif Islam. Menurut Ahmad Syafi'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa, di mana kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Konsep harga adalah taktik penetapan harga jual. Penetapan ini tidak mementingkan keinginan pedagang sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Pada ekonomi barat, ada
taktik menetapkan harga setinggi-tingginya yang disebut dengan skimming price. Dalam istilah Islam, itu tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi harus dalam batas kelayakan, dan tidak boleh melakukan perang harga dengan niat menjatuhkan lawan, tetapi bersainglah dengan buyer. Yang C, kualitas produk. Dapat kita ketahui, kualitas produk sangat penting untuk penunjang lakunya produk kita. Jika kualitas kita jelek, maka peminta kita pasti sedikit. Dan jika kualitas kita bagus, peminat kita pasti banyak. Karena orang yang berbelanja juga tergantung kualitas yang dijual oleh toko tersebut. Dan dapat kita lihat bahwa Shopee lebih menampilkan kualitas yang unik untuk menarik para pembeli. Dan dia juga menjadi kerahasiaan dari pembeli. Jadi kita merasa lebih aman dan produk yang ditawarkan lebih modis dan tidak ketinggalan zaman sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang. Shopee banyak mengikuti tren fashion kekinian sesuai peminat pembeli. Yang D, kepercayaan. Kepercayaan dalam menarik minat pembeli, faktor kepercayaan sangatlah penting dalam pembelian sebuah produk secara online karena kepercayaan menunjang untuk minat pembeli. Di Shopee, karena banyak peminatnya dikarenakan kepercayaan tinggi, banyak menampilkan bukti-bukti transaksi dari pembeli, dan kerahasiaan dari konsumen terlindungi karena ada jaminan dan keamanannya. Dan kepercayaan mempengaruhi pelanggan dan konsumen, karena jika sebuah konsumen percaya, maka dia akan melanjutkan transaksi. Jika dia tidak mempercayai, dia akan membatalkannya dan melakukan kompensasi terhadap toko tersebut. Penelitian terkait. Dapat kita ketahui, penelitian terkait adalah ulasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk mendasari sebuah karya tulis atau paper, dan sebagaimana kami mengambil dari keilmian yang berjudul Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Resiko menggunakan e-commerce pada keputusan pembelian online. Dan alasan kami mengambil judul di atas karena sama-sama membahas pembelian online yang membedakan mereka memakai Lazada dan kami memakai Shopee dengan bertujuan untuk mengetahui kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, risiko menggunakan keputusan pembelian online atau kita belanja secara online. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, jenis riset. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metodologi penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei. Dalam penelitian survei, informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner, kemudian populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang yang berbelanja di online shop Shopee. Kemudian sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel random sampling, di mana setiap populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak menjadi anggota sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 23 responden yang berasal dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batu Sangkar. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang bagian C, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik angket atau kuesioner yang akan ditetapkan kepada konsumen yang pernah melakukan pembelanjaan online. Kuesioner yang dibagikan merupakan kuesioner daftar pertanyaan sikap yang menggunakan skala Likert dengan kategori mulai dari sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, selanjutnya adalah D, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Menurut Scioto dalam bukunya pada tahun 2011 pada halaman 146 menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, diamati, dan dicatat pertama kali oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah
dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang pernah melakukan pembelajaran di toko online Shopee. Mungkin hanya itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teknik analisis data. Dalam riset ini, peneliti melakukan analisis riset dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun data-data yang berkaitan dengan penulis teliti, yaitu berupa dokumen-dokumen yang terkait yang dilakukan melalui kuesioner. Yang kedua, membaca, menelaah, dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, data yang diperoleh dari hasil kuesioner responden akan diolah melalui metode kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari kuesioner yang telah kami bagikan. Di mana dalam kuesioner tersebut didapatkan kuesioner sebanyak 23 sampel, di mana 21 diantaranya perempuan dan 2 orang laki-laki. Nah, penelitian ini dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Batu Sangkar, di mana respondennya terbatas dan berasal dari berbagai jurusan. Baiklah, saya masuk saja kepada pembahasan penelitian. Yang pertama itu pengaruh harga pokok produk terhadap perilaku konsumen di era pandemi. Nah, dari data kuesioner yang telah kami bagikan, didapatkan hasil bahwa 30,4% dari konsumen memilih belanja di Shopee karena tergiur oleh harga produk yang ditawarkan oleh aplikasi online tersebut jauh lebih murah daripada di pasar konvensional. Serta sebagian besar konsumen menyatakan setuju mereka berbelanja di Shopee itu dikarenakan mendapatkan potongan ongkir, sehingga dapat menghemat jika berbelanja dengan barang yang banyak. Dan dari 23 responden didapatkan hasil bahwa 43,5% masih ragu-ragu dengan harga produk yang murah di Shopee apakah sesuai atau tidak dengan kualitas produk yang dijual. Hal ini dikarenakan terkadang di Shopee itu mereka mempost foto-foto yang barang mereka itu seakan-akan bagus, tetapi jika dilihat aslinya kualitasnya itu jauh dari kata bagus. Nah, sementara 26,1% dan 8,7% menyatakan setuju dan sangat tidak setuju bahwa harga yang dijual pada Shopee sesuai kualitas produk. Hal ini berarti bahwa tidak semua produk di Shopee yang dijual dengan kualitas buruk. Ada juga yang dijual dengan kualitas yang memang sangat bagus dengan harga yang murah tentunya. Selanjutnya, didapatkan data bahwa 34,8% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka belanja di Shopee dikarenakan banyak potongan harga yang didapatkan jika kita membeli barang dengan partai besar. Contohnya saja online shop. Ketika Shopee mengadakan promo besar-besaran beli 2 gratis 1, mereka tentu berbondong-bondong untuk berbelanja dengan partai besar, sehingga mereka mendapat bonus yang besar juga. Nah, dari bonus tersebut kemudian mereka jual lagi. Nah, dari bonus tersebut mereka akan mendapatkan untung. Selanjutnya yaitu pengaruh kualitas produk terhadap perilaku konsumen di era pandemi. Dari data yang didapatkan, sekitar 43,5% konsumen masih ragu-ragu bahwa dengan kualitas produk yang dijual pada Shopee. Hal ini dikarenakan banyaknya barang yang bagus di foto tetapi berkualitas buruk pada produk aslinya. Kepercayaan terhadap aplikasi Shopee. Nah, berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa 39,1% responden sangat puas terhadap kompensasi yang diberikan oleh Shopee, karena setiap barang yang diterima yang tidak sesuai dengan pesanan, maka mereka akan memberikan kompensasi. Dan 4,2%
75,78% responden Shopee percaya bahwa mereka mendapat jaminan terkait keamanan dan kerahasiaan yang diberikan oleh Shopee. Maka mereka percaya bahwa barang yang mereka pesan dari Shopee akan mendapatkan keamanan sehingga kerahasiaan. Dari diagram selanjutnya menjelaskan bahwa 3,48% responden Shopee merasa kenyamanan dalam kekuatan pembayaran karena pembayaran yang mereka lakukan dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi. Dari diagram di atas, 4,78% responden percaya bahwa Shopee mendirikan berberi kerahasiaan tentang konsumen yang berbelanja. D. Pelayanan pada aplikasi Shopee. Berdasarkan diagram, pelayanan pada aplikasi Shopee bisa dikatakan sangat baik daripada aplikasi sejenis lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya responden yang setuju bahwa pelayanan dalam ketepatan waktu, pelayanan dalam memberikan informasi jika konsumen kesulitan mencari info secara baik, jelas dan tepat, serta melayani dengan sopan dan mengedepankan keinginan konsumen sehingga Shopee mendapat poin plus sendiri di mata konsumen. Keamanan belanja di Shopee. Sebagian besar konsumen setuju bahwa Shopee menawarkan keamanan berbelanja online yang cukup, seperti transaksi online yang terjaga. Pada masa pandemi seperti saat ini, tentu belanja online adalah salah satu alternatif yang dimana kita hanya perlu memesan barang yang kita inginkan lewat HP, transfer sesuai harga kemauan, lalu menunggu barang tersebut diantarkan ke rumah. Pemecahan masalah. Jika ada komplain dari pelanggan atau menerima pengajuan permasalahan, Shopee akan memeriksa masalah tersebut dan mencoba mencari solusi yang adil. Shopee juga membutuhkan kedua belah pihak untuk memberikan dokumen pendukung dalam batas waktu yang telah ditentukan. Shopee akan berusaha untuk menyelesaikan masalah dalam kurun waktu 3 hari. Setelah masalah diajukan ke Shopee, dan Shopee menganjurkan pembeli dan penjual untuk saling berkomunikasi dahulu apabila terjadi masalah dalam transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Desnewita, NIM 18305553. Baik, di sini saya akan menyampaikan mini riset dari kelompok 4. Riset kami berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara online, studi kasus online shop Shopee. Kami kelompok 4 beranggotakan 10 orang. Yang pertama, Wanda Mustafa, Ira Desnewita, Kina Faarina, Rizka Febri Miko, Lahul Jana, Nadia Lestari, Nesya Aryas Mareta, Nindya Iriza Putri, Nurusna Putri, Putri Mernawati. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari mini riset ini yaitu kami mengambil sebanyak 23 sampel, 21 perempuan dan 2 orang laki-laki, di mana berasal dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batu Sangkar. Didapatkan hasil bahwa yang pertama, pengaruh harga pokok produk terhadap perilaku konsumen di era pandemi. Dari data kuesioner yang telah dibagikan, didapatkan data bahwa 30,4% konsumen memilih berbelanja di Shopee. Yang kedua, pengaruh kualitas produk terhadap perilaku konsumen di era pandemi. Dari data di atas dapat dilihat bahwa 43,5% konsumen masih ragu-ragu dengan kualitas produk yang dijual pada Shopee. Yang ketiga, kepercayaan terhadap aplikasi Shopee. Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa 39,1 responden sangat puas. Yang keempat, pelayanan pada Shopee bisa dikatakan sangat baik daripada aplikasi jenis lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagian besar konsumen setuju bahwa Shopee menawarkan keamanan berbelanja online yang cukup baik, serta transaksi online yang sangat terjaga keamanannya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari mini riset ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.